Langit mendung sore itu seolah mengerti isi hatiku yang tak pernah cerah sejak 5 tahun lalu. Hari-hari berlalu seperti aliran air yang hambar, tak ada rasa, tak ada warna. Aku, Ayla, hanya seorang ibu tunggal yang berjuang menghidupi anak kecilku yang kini berusia 5 tahun, anak yang bahkan belum sempat digendong ayahnya sendiri. Dulu, hidupku begitu sederhana tapi cukup bahagia. Pernikahanku dengan Rian bukan pernikahan mewah, tapi penuh cinta. Kami menikah dengan harapan besar membangun keluarga kecil yang hangat. Tapi semua itu hancur hanya dalam hitungan hari setelah aku tahu bahwa lelaki itu bisa menghilang begitu saja, tanpa pesan, tanpa kabar, tanpa pamit. Hari itu, aku ingat betul, pagi masih gelap ketika Rian pamit untuk pergi bekerja seperti biasa. Ia mencium keningku lalu membelai perutku yang mulai membuncit. Aku sedang hamil 3 bulan saat itu. Jaga dirimu dan anak kita ya, katanya lembut. Tapi sejak saat itu tak pernah lagi aku melihat wajahnya. Awalnya aku tak panik. Kupikir mungkin ponselnya tertinggal atau baterainya habis. Tapi setelah 3 hari, rasa cemas berubah menjadi panik. Aku menghubungi teman-temannya, keluarganya, kantornya, bahkan ke rumah sakit dan kantor polisi. Tak ada satupun jejak. Polisi menyebutkan bahwa tak ditemukan tanda-tanda kecelakaan atau kejadian buruk. Rian benar-benar seperti hilang ditelan bumi. Bahkan keluarganya sendiri, yang memang tak terlalu dekat denganku, terlihat acuh, seolah mereka tak terkejut dengan kepergiannya. Ayla, mungkin dia memang sudah pergi dan tak berniat kembali, kata salah satu sepupunya dengan enteng. Aku hanya bisa menelan air liur dan menahan air mata saat itu. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa tergelap dalam hidupku. Aku melahirkan sendirian. Sakitnya bukan hanya fisik, tapi batin yang tersayat setiap malam. Melihat wajah anakku, Rasha, membuatku menangis sekaligus menguatkan. Ia adalah satu-satunya alasan aku tetap bertahan. Kupikir, setelah beberapa bulan, Rian akan kembali. Tapi harapan itu memudar setiap hari. Aku mulai mencari pekerjaan, membagi waktuku antara menjadi ibu dan pencari nafkah. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong siang hari dan menjadi penjahit rumahan di malam hari. Rasha tumbuh di antara suara mesin jahit dan aroma bubur instan. Suatu kali, ketika Rasha berumur 2 tahun, ia bertanya dengan polosnya, "Bu, ayah kemana?" Aku tercekat. Napasku seperti tertahan di tenggorokan. "Ayah sedang pergi jauh, Nak," jawabku sambil tersenyum paksa. "Tapi kamu punya ibu. Ibu akan selalu di sini untuk kamu." Sejak itu aku bertekad, aku tak akan membiarkan diriku larut dalam luka. Rasha harus hidup layak. Aku tak bisa terus-terusan menangisi kepergian lelaki yang bahkan tak peduli pada anaknya sendiri. Namun meskipun aku telah mencoba melupakan, rasa kehilangan itu masih sering muncul. Malam-malam sunyi, aku terbangun karena mimpi melihat Rian kembali, menatapku dan meminta maaf. Tapi selalu saja aku terbangun dengan mata basah dan dada sesak. Bertahun-tahun berlalu, aku pun mulai membiasakan diri hidup tanpa suami. Aku tak pernah benar-benar tahu apakah aku janda atau hanya istri yang ditinggal lari. Aku tetap menyimpan surat nikah kami di dalam laci, dengan cincin kawin yang tak pernah lagi kupakai. Kadang-kadang aku tergoda untuk membakar semua kenangan itu. Tapi entah kenapa, ada bagian dari diriku yang masih berharap keajaiban datang. Suatu hari, saat aku sedang mengantar pesanan jahitan ke rumah pelanggan, temanku Nadia menelpon. Sudah lama kami tak berbincang panjang karena kesibukan masing-masing. Setelah basa-basi sejenak, Nadia terdengar riang. "Ayla, kamu harus datang ke acara pernikahan sepupu laki-lakiku minggu depannya. Acaranya di Hotel Santika? Pokoknya kamu harus datang. Aku udah lama nggak ketemu kamu, pengen banget ngobrol banyak," katanya antusias. Aku ragu. "Nat, aku bukan orang yang cocok datang ke pesta mewah. Aku cuma ibu-ibu biasa, lagi pula aku sibuk." "Halah, aku kenal kamu dari dulu, Ayla. Kamu tuh cantik, cuma terlalu merendah. Kamu harus istirahat sejenak dari kesibukanmu. Ajak anakmu juga, aku pengen ketemu Rasha." Akhirnya aku luluh. Aku pikir, mungkin ini waktunya aku keluar dari dunia sempitku. Lagi pula, Rasha pasti senang melihat suasana baru. Seminggu kemudian, aku berdiri di depan cermin.
mengenakan dress sederhana warna peach dengan riasan tipis yang kupelajari sendiri dari video YouTube. Rasha berdiri di sampingku, mengenakan kemeja kecil dan celana panjang yang rapi. Ia terlihat senang, matanya berbinar melihat banyak mobil mewah dan gedung besar. Hotel Santika terlihat megah. Lobi penuh tamu dengan pakaian glamor. Aku merasa canggung, tapi mencoba tetap tenang. Aku memeluk Rasha erat dan masuk ke ruangan pesta. Di dalam, lampu gantung besar berkilauan, musik lembut mengalun, dan meja-meja penuh hidangan tersaji. Aku duduk di salah satu kursi bagian tengah. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok Nadia. Tiba-tiba musik berubah. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk utama yang terbuka perlahan. 2 orang mempelai berjalan masuk, disorot cahaya. Pengantin wanitanya anggun, mengenakan kebaya putih keemasan. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak adalah pengantin prianya. Langkahnya tegap. Senyum di wajahnya masih sama. Garis rahangnya, cara dia berdiri, semua tak berubah. Itu Rian. Darahku seperti surut. Tanganku gemetar. Rasha yang duduk di pangkuanku bahkan ikut menatap pria itu dengan heran. Aku ingin percaya aku salah lihat. Aku ingin berdiri dan pergi. Tapi tubuhku membeku. Mataku tak bisa lepas dari sosok lelaki yang telah menghancurkan hidupku dan kini berdiri bahagia di pelaminan. Aku duduk terpaku di kursi tengah aula pesta, napasku memburu. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti bergerak. Tatapanku terkunci pada pria di pelaminan itu. Dia tak mungkin salah. Itu Rian. Suamiku. Ayah dari anakku. Lelaki yang selama 5 tahun ini kusebut hilang tanpa jejak. Ia berdiri di sana, mengenakan jas hitam elegan, tersenyum lebar, menggandeng tangan wanita lain yang tampak bersinar dengan kebaya putih keemasan. Para tamu bertepuk tangan riuh menyambut kedatangan mereka. Tapi semua suara itu terasa seperti gema hampa di telingaku. Jantungku berdegup cepat, bukan karena bahagia, tapi karena kemarahan dan luka lama yang tiba-tiba terbuka lebar. Rasha di pangkuanku menggeliat pelan. Ibu, itu siapa? Bisiknya polos, menunjuk ke arah pelaminan. Suaranya membuatku sadar bahwa aku harus segera mengambil keputusan. Aku tak bisa membuat keributan di depan anakku. Tapi aku juga tak sanggup berlama-lama melihat wajah pria itu berpura-pura bahagia, seolah tak pernah memiliki keluarga sebelumnya. Aku menggenggam tangan Rasha erat dan berdiri pelan, berusaha tak menarik perhatian. Dengan langkah pelan, aku menyusuri sisi ruangan menuju bagian belakang aula. Tapi tiba-tiba, ibu itu ayah, ya? Langkahku terhenti. Kata-kata polos Rasha terdengar cukup keras, membuat beberapa tamu menoleh. Wajahku memucat. Aku cepat-cepat menunduk, membungkuk sedikit, dan mengajak Rasha keluar aula sebelum situasinya makin memanas. Kami tiba di luar aula. Nafasku memburu, tubuhku gemetar. Rasha memandangku bingung. Ibu, itu benar ayah, kan? Ulangnya lagi. Kali ini lebih pelan. Aku berjongkok dan memeluknya. Iya, nak. Itu ayah kamu, jawabku lirih. Tapi ayah sekarang bukan orang yang sama lagi. Aku menatap langit sore yang mulai menggelap. Rasanya seperti hatiku ikut tenggelam dalam kegelapan itu. Kupikir aku sudah cukup kuat jika suatu hari harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Rian tak akan kembali. Tapi ternyata, melihatnya berdiri di pelaminan dengan wanita lain, seperti menamparku berkali-kali. Bagaimana mungkin ia bisa hidup senyaman itu, sementara aku membesarkan anaknya dengan keringat dan air mata? Aku tak ingin pulang. Tidak tanpa kejelasan. Aku harus bicara dengan Rian. Aku harus tahu alasannya. Aku butuh jawaban. Sambil menenangkan diri, aku menghubungi Nadia lewat pesan singkat. Nat, aku di luar aula. Bisa keluar sebentar? Aku harus bicara. Tak lama kemudian, Nadia keluar, masih dengan tampilan cantiknya, namun ekspresinya berubah bingung begitu melihatku. Ayla, kenapa kamu di luar? Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku menatapnya tajam, meski suaraku tetap pelan. Nat, sepupumu itu siapa namanya? Nadia tersenyum. Namanya Rian. Kamu tahu? Dia memang baru muncul 2 tahun terakhir ini, setelah sebelumnya tinggal lama di luar kota. Kenapa, Ayla? Dia suami aku,
Nat. Suami yang selama 5 tahun ini aku cari-cari, ucapku pelan namun jelas. Nadia terbelalak, mulutnya menganga. Apa? Kamu serius? Ayla, kamu yakin itu orangnya? Maksudmu dia suami sahmu? Tanyanya kaget, nyaris berbisik. Aku mengangguk, mengeluarkan dompet dari tas dan menunjukkan foto kecil Rian bersamaku saat menikah. Surat nikah kami masih tersimpan rapi, kusimpan di rumah bersama akta kelahiran Rasha. Tapi wajah Rian di foto itu tak bisa dipungkiri lagi. Itu pria yang sama. Nadia memegang dadanya. Ya Rohan, aku nggak tahu, Ayla. Aku bahkan nggak tahu dia sudah menikah, dia bilang dia duda. Darahku seperti mendidih. Jadi begitu cara Rian memutar cerita. Meninggalkanku dan anaknya, lalu mengaku duda agar bisa menikahi wanita lain? Aku harus bicara dengannya. Sekarang, ucapku tegas. Nadia masih tampak panik. Tapi, Ayla, ini hari pernikahannya. Maksudku, acaranya masih berlangsung. Kalau kamu masuk dan... Aku nggak akan bikin keributan. Aku cuma minta waktu sebentar. Aku berhak dapat penjelasan. Setelah beberapa menit berdebat pelan, Nadia akhirnya mengangguk. Oke, tunggu di sini. Aku akan panggil dia diam-diam. Tapi kamu janji ya, jangan buat keributan dulu. Aku mengangguk. Nadia masuk kembali ke dalam aula. Sekitar 5 menit kemudian, Rian keluar dari pintu samping hotel, wajahnya pucat. Langkahnya pelan, nyaris ragu. Saat mata kami bertemu, aku melihat kilat keterkejutan di wajahnya, diikuti rasa bersalah yang jelas terbaca. Dia berdiri beberapa meter dariku. Ayla? Aku melipat tangan di dada. Sudah berapa banyak kebohongan yang kamu tumpuk selama ini, Rian? Ia menunduk. Aku bisa jelaskan. Kamu pikir setelah 5 tahun menghilang tanpa kabar, kamu masih pantas menjelaskan sesuatu? Kamu bahkan meninggalkan aku saat aku sedang hamil. Apa kamu tahu aku melahirkan sendirian? Mengasuh anakmu sendirian? Hidup dari kerjaan kecil-kecilan, sementara kamu berdiri di pelaminan seakan tak terjadi apa-apa. Rian menarik napas dalam. Ayla, aku terpaksa pergi saat itu. Aku punya masalah besar. Aku dikejar utang, dan ada orang-orang yang mengancam keselamatan kita. Aku pikir lebih baik aku pergi jauh dan menjauhkan kamu dari bahaya. Aku menatapnya penuh amarah. Dan selama 5 tahun kamu nggak bisa sekadar memberi kabar? Sekadar mengirim pesan, surat, apapun? Kamu tahu aku mencarimu kemana-mana? Bahkan ke keluargamu. Ia diam. Aku takut, Ayla. Aku malu. Aku terlalu hancur untuk kembali. Tapi cukup sehat untuk menikah lagi. Suaraku naik. Rian, kamu belum pernah menceraikanku. Kita masih sah suami istri secara hukum. Kamu akan menikah dalam status bigami, dan itu pidana. Rian terduduk di bangku taman samping hotel. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Aku tahu, aku salah. Aku salah besar. Aku menghela napas berat. Rasha berdiri di sampingku, memandangi pria yang kini terpuruk di hadapannya. Kenapa ayah tinggalin ibu dan aku? Tanyanya lirih. Rian menoleh, wajahnya basah oleh air mata. Maafkan ayah, nak. Ayah Aku memegang bahu Rasha. Kita pulang, nak. Ayahmu harus menyelesaikan urusannya sendiri. Sebelum aku beranjak, aku menatap Rian dalam-dalam. Kamu pikir kamu bisa hidup damai setelah mengubur luka orang lain? Jangan kira aku akan diam saja. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Rian ingin bicara, tapi aku sudah membalikkan badan. Nadia berdiri di dekat pintu, menyaksikan semuanya dengan wajah pucat. Ayla, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku ikut merasa bersalah. Aku undang kamu karena ingin kamu senang, bukan untuk melihat ini semua. Ucapnya sedih. Aku tersenyum kecil, getir. Justru ini mungkin saat yang tepat. Tuhan kasih aku kesempatan menuntaskan luka yang belum selesai. Hari itu, aku pulang dengan dada yang berat, tapi juga dengan tekad yang kuat. Aku tidak akan membiarkan lelaki itu berpura-pura bahagia di atas runtuhan hidupku. Aku tidak butuh balas dendam, tapi aku butuh kebenaran. Aku butuh harga diriku kembali.
Dan aku tahu, waktu pembalasan itu akan datang. Langkah kakiku terasa berat saat keluar dari area hotel. Rasha menggenggam jariku erat, mungkin ikut merasakan kegelisahan yang membebani hatiku. Hembusan angin sore tak mampu mendinginkan amarah yang bergejolak dalam dada. Perutku mual, bukan karena lapar, tapi karena kenyataan pahit yang baru saja kuhadapi. Rian, pria yang dulu kupanggil suami, yang kupeluk setiap malam sambil berbagi impian, kini berdiri di pelaminan dengan wanita lain, bersiap menikah seolah kami tak pernah ada. Betapa murahnya arti pernikahan baginya, dan betapa tega ia mengubur aku dan anaknya dalam kenangan kelam. Aku tak langsung pulang. Aku duduk di halte tak jauh dari hotel, menenangkan diri sambil menatap kosong kejalanan. Rasha tertidur di pangkuanku. Wajah polosnya yang lelap membuat air mataku kembali mengalir. Ia tak bersalah. Tapi hari ini, ia jadi saksi bahwa ayahnya lebih memilih kehidupan baru, pura-pura tak mengenalnya. Aku menatap wajah anakku, membelai rambutnya perlahan. Maafkan ibu, nak, karena kamu harus melihat kenyataan secepat ini, bisikku pelan. Beberapa hari kemudian, aku kembali menjalani rutinitasku, tapi pikiranku tak pernah lepas dari pernikahan itu. Aku tahu Rian masih bisa saja melanjutkan pernikahannya jika aku tak bertindak. Ia bisa menyembunyikan kebenaran dari keluarga calon istrinya. Maka aku memutuskan, aku tak bisa diam. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang Rasha. Tentang harga diriku sebagai wanita dan ibu. Aku mengambil hari libur dari pekerjaanku. Lalu pagi-pagi sekali, aku membuka laci lemari dan mengeluarkan semua dokumen yang selama ini kusimpan dengan rapi. Surat nikah kami, akta kelahiran Rasha, foto-foto pernikahan, bahkan hasil USG saat aku hamil. Setelah itu, aku menghubungi Nadia. Nat, aku ingin bicara sama keluargamu. Keluarga perempuan yang akan dinikahi Rian. Ayla, kamu yakin? Suara Nadia terdengar cemas. Aku nggak tahu apakah mereka mau ketemu kamu. Kalau mereka masih punya harga diri dan takut dosa, mereka akan dengarkan. Karena Rian sedang menipu mereka. Nadia terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Oke. Aku akan coba bantu atur pertemuan. Tapi jangan terburu-buru. Hari ini mereka masih sibuk urus persiapan resepsi lanjutan." Aku mengangguk. "Besok pagi, aku akan datang. Tolong beritahu mereka." Hari itu, aku menyiapkan segalanya. Mencetak ulang dokumen penting yang kusalin dalam map plastik. Aku tidak akan datang untuk merusak, tapi untuk membuka mata mereka yang tertutup oleh kebohongan. Keesokan harinya, aku berdiri di depan rumah mewah keluarga calon pengantin wanita, Melinda. Rumah itu besar, megah, dan tampak dipenuhi aktivitas orang yang sedang sibuk mempersiapkan resepsi. Hati kecilku berkata, terlambat. Tapi suara yang lebih keras dalam diriku menjawab, tidak ada kata terlambat untuk mengungkap kebenaran. Nadia menyambutku di halaman. Wajahnya tampak gelisah. "Ayla, aku sudah bilang sama Tante Lisa, ibunya Melinda." Mereka agak kaget dan ragu. "Tapi aku bilang kamu nggak main-main." Aku mengangguk dan masuk ke ruang tamu. Di sana sudah duduk seorang wanita elegan, Tante Lisa, bersama seorang pria parubaya yang sepertinya ayah Melinda. Keduanya menatapku dengan ekspresi campur aduk antara bingung, curiga, dan tegang. Aku membuka pembicaraan dengan tenang. "Perkenalkan, saya Ayla. Mungkin nama saya asing. Tapi saya adalah istri sah dari pria yang hendak menikahi putri Anda." Ruangan mendadak hening. Tante Lisa mengerutkan dahi. "Maksud Rian?" Aku mengangguk dan menyerahkan map dokumen. "Ini surat nikah kami. Ini foto-foto pernikahan kami. Dan ini, akta kelahiran anak kami. Rasha, putra kami yang kini berusia 5 tahun. Wajah mereka berubah pucat. Pak Adi, ayah Melinda, membuka satu persatu dokumen dengan raut wajah terkejut dan geram. "Tapi dia bilang dia duda. Istrinya meninggal saat melahirkan." Aku menahan air mata. "Saya masih hidup, Pak. Saya membesarkan anak kami sendiri. Saya tidak pernah bercerai dari Rian. Dia menghilang begitu saja 5 tahun lalu." Tante Lisa terdiam, lalu menatapku dengan campuran simpati dan amarah. "Astaga, jadi selama ini dia, oh Tuhan?"
Maafkan saya harus datang dan membuat kegaduhan seperti ini, ucapku pelan. Tapi saya tak bisa diam ketika pria itu mencoba menikah lagi tanpa menyelesaikan ikatan lamanya. Bukan hanya melukai saya, tapi juga anak saya. Pak Adi berdiri dengan marah. Aku tak percaya laki-laki itu berani menipu kami. Dia akan menanggung akibatnya. Jangan khawatir, Bu Ayla. Acara ini tidak akan berlanjut. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk dengan lega. Namun hatiku masih sesat. Aku tahu ini belum berakhir. Aku ingin Rian sendiri mengaku. Aku ingin ia menerima akibat dari semua kebohongan yang ia buat. Malam harinya, aku dihubungi Nadia. Ayla, kamu harus datang ke hotel tempat resepsi. Keluarga Melinda sudah menunggu. Dan, Rian juga ada. Degup jantungku kembali tak karuan. Tapi aku tak gentar. Aku mengenakan gamis sederhana dan menata rambutku serapi mungkin. Aku tak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Saat tiba di hotel, suasana tak seperti pesta. Beberapa tamu tampak pulang lebih awal. Di ruangan VIP, aku melihat keluarga Melinda sudah berkumpul, termasuk Melinda sendiri. Wajahnya sembab. Di sisi lain ruangan, Rian duduk tertunduk. Matanya merah. Ia menatapku saat aku masuk, tapi aku tak membalas tatapan itu. Melinda berdiri. Kak Ayla, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sama sekali nggak tahu kalau Rian sudah punya istri dan anak. Aku menatapnya. Gadis itu tampak polos, tulus. Aku mengangguk pelan. Aku tidak menyalahkan kamu, Melinda. Kamu juga korban. Pak Adi berdiri. Kami sudah sepakat. Pernikahan ini dibatalkan. Dan Rian akan diminta pertanggungjawaban hukum jika perlu. Kami tidak akan menutup-nutupi. Rian berdiri dengan goyah. Aku salah. Aku pengecut. Aku takut kembali karena malu. Aku tak layak diampuni. Aku mengangkat tangan. Aku tidak datang untuk menuntut permintaan maaf, Rian. Aku datang agar kamu tahu, luka yang kamu tinggalkan padaku dan anakmu tidak bisa kamu sembuhkan dengan kata maaf. Kamu akan mempertanggungjawabkan semuanya. Melinda menghampiriku dan memelukku. Terima kasih sudah datang dan membuka mataku. Kakak wanita yang luar biasa. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa menang. Hari setelah pernikahan Rian dibatalkan menjadi babak baru dalam hidupku. Aku pikir aku akan merasa puas atau bahagia setelah membuatnya malu di hadapan keluarga barunya, tapi yang kurasakan justru kelelahan. Bukan kelelahan fisik, melainkan batin yang terlalu lama menanggung luka tanpa penyembuhan. Sepulang dari hotel malam itu, aku memeluk Rasya lebih erat dari biasanya. Anak kecil itu tertidur pulas, seakan tak tahu badai apa yang baru saja berlalu. Dan mungkin memang lebih baik begitu. Biarlah semua beban itu kutanggung sendiri, asal dia bisa tetap tersenyum, tumbuh tanpa dendam. Namun, hidup tidak berhenti di situ. Esok paginya, aku terbangun dengan puluhan pesan dan panggilan tak terjawab di ponselku. Beberapa dari teman lamaku, sebagian dari kenalan Rian, dan sisanya dari wartawan. Rupanya kabar pernikahan Rian yang gagal karena istri sahnya datang dengan bukti-bukti kuat telah menyebar cepat. Entah siapa yang menyebarkannya, tapi aku menduga kuat, keluarga Melinda tak ingin reputasinya ikut hancur karena menutupi aib menantunya yang penipu. Aku segera mematikan ponsel. Aku tak mau anakku ikut terdampak. Tapi diam-diam aku merasa lega. Selama bertahun-tahun aku menyimpan luka itu sendiri, tanpa siapapun tahu. Kini, dunia tahu. Dan Rian pun tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik wajah manis dan kebohongan. Sore harinya, aku mendapat surat panggilan dari kepolisian. Rian dilaporkan oleh keluarga Melinda atas dugaan penipuan dan percobaan bigami. Aku pun diminta hadir sebagai saksi dan pemilik status sah sebagai istrinya. Jantungku berdebar kencang. Aku tak pernah membayangkan diriku akan melangkah ke kantor polisi untuk perkara seperti ini. Aku pergi dengan membawa seluruh dokumen yang kubutuhkan. Di ruang penyidik, aku duduk dengan tangan gemetar, sementara Rian duduk tak jauh dariku. Ia tak lagi tampak seperti pria percaya diri yang pernah kutemui 5 tahun lalu. Wajahnya kusut, matanya sayu, dan tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Ayla?
Ia mencoba membuka suara. Aku menoleh sekilas, tapi langsung kembali menatap ke depan. Bicara saja dengan penyidik. Aku di sini bukan untuk mendengar alasanmu lagi. Ia tertunduk. Penyidik mulai memeriksa semua dokumen, bertanya tentang kronologi pernikahan kami, kehidupan sebelum Rian menghilang, dan bagaimana aku membesarkan anak seorang diri. Suaraku sempat bergetar ketika menyebut nama Rasya. Setiap kali mengingat bahwa anak itu tak pernah tahu apa itu pelukan ayah, aku merasa hatiku remuk lagi. Apakah selama 5 tahun ini saudari Ayla pernah mendapat kabar dari terlapor? Tanya penyidik. Aku menggeleng. Tidak pernah. Bahkan saya laporkan ke kantor polisi 5 tahun lalu sebagai orang hilang. Tapi karena tidak ada bukti kekerasan atau kecelakaan, kasusnya tak bisa dilanjutkan. Penyidik mengangguk sambil mencatat. Ia menoleh ke arah Rian. Saudara Rian, Anda menyadari bahwa pernikahan Anda yang direncanakan kemarin termasuk dalam upaya melakukan bigami. Rian hanya mengangguk pelan. Saya salah, Pak. Saya terlalu takut untuk kembali dan terlalu pengecut untuk menyelesaikan semuanya dengan benar. Penyidik hanya menatapnya dingin, lalu berkata, kita akan lanjutkan proses ini. Tapi saudari Ayla, apakah Anda ingin melaporkan secara pribadi terhadap Rian atas tindakan penelantaran, pemalsuan status, atau perbuatan tidak menyenangkan? Aku terdiam beberapa saat. Aku memandang wajah Rian yang lelah dan menyedihkan. Lalu aku berkata pelan, tidak, Pak. Saya hanya ingin status saya diselesaikan secara hukum. Saya ingin perceraian secara resmi. Bukan untuk dia tapi untuk saya dan anak saya. Penyidik mengangguk. Baik. Jika itu yang Anda pilih, kami akan bantu proses perceraiannya. Namun kasus penipuan dari pihak keluarga Melinda tetap berjalan. Keluar dari kantor polisi hari itu, rasanya seperti melepaskan beban 100 kg dari punggungku. Aku belum benar-benar bebas, tapi setidaknya satu langkah menuju akhir telah kuambil. Aku pulang dengan hati yang lebih tenang. Beberapa hari kemudian, Rian datang ke rumahku. Aku melihatnya berdiri di depan pagar rumah kontrakan kecilku, membawa tas selempang dan wajah yang penuh sesal. Aku tak membukakan pagar. Kami berbicara dari balik jeruji besi itu. Ayla, tolong izinkan aku bicara sebentar. Aku tidak akan masuk, katanya pelan. Aku memandangnya lama, lalu berkata, bicara, tapi jangan lama. Aku tidak ingin Rasya melihatmu tanpa penjelasan yang layak. Ia menunduk. Aku tahu aku salah besar. Aku tahu tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus semuanya. Tapi aku ingin kau tahu aku menyesal. Setiap hari sejak aku melihat Rasya, aku dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Lalu kenapa kamu kesini? Tanyaku tajam. Aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin menceraikanmu secara resmi. Aku tidak bisa lagi hidup dengan beban ini. Aku tersenyum kecil. Terima kasih akhirnya kau menyadari itu. Kita akan urus prosesnya lewat pengadilan. Tak perlu lagi datang ke sini. Bolehkah aku sesekali menemui Rasya? Aku tahu aku tak pantas, tapi... Aku menggeleng. Kau bahkan tak punya keberanian untuk menggendongnya saat dia lahir. Jangan harap kau bisa muncul sebagai ayahnya sekarang. Dia akan tumbuh dengan baik tanpa tahu sosok ayah yang melarikan diri dari tanggung jawab. Kalau nanti dia cukup dewasa untuk memutuskan sendiri, baru kita bicara lagi. Rian terdiam, lalu mengangguk perlahan. Baiklah. Terima kasih karena kau masih manusiawi, Ayla. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku tak sekuat yang kau pikir. Tapi aku juga tak sehancur yang kau harap. Dia melangkah pergi perlahan, sementara aku kembali masuk ke rumah dan memeluk Rasya yang sedang bermain. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi setidaknya, aku sudah menang atas diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada proses perceraian. Nadia dan keluarganya tetap mendukungku. Bahkan Melinda sempat datang membawakan mainan untuk Rasya sebagai bentuk empati. Kami berbincang sebentar, dan aku sadar, hidup ini memang penuh teka-teki, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan aku akan terus berjalan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuanku terakhir dengan Rian. Perceraian kami telah disahkan oleh pengadilan, dan statusku kini resmi menjadi janda.
Aku kira akan merasa hancur mendengar status itu disematkan padaku, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku merasa bebas, seperti akhirnya bisa bernapas setelah tenggelam begitu lama dalam air. Hidup tak lantas menjadi mudah, tentu saja. Aku masih bekerja sebagai penjahit rumahan. Setiap pagi, setelah mengantar Rasha ke PAUD, aku kembali menekuni mesin jahit tua yang kupunya. Suaranya menjadi musik pengiring hariku, temannya adalah teh manis hangat dan doa-doa lirih yang kupanjatkan agar hidup kami tetap berjalan meski perlahan. Sampai pada suatu hari, hidupku berubah arah. Pagi itu, aku mendapat pesan dari Nadia. Ayla, kamu masih nerima jahitannya? Kebetulan temanku punya butik dan dia lagi nyari penjahit freelance buat bantu produksi. Aku rekomendasiin kamu. Dia mau ketemu langsung. Bisa nggak hari ini? Jantungku langsung berdebar. Aku tak pernah punya koneksi sejauh itu. Biasanya hanya jahitan tetangga atau teman yang minta modifikasi kebaya. Tapi ini butik? Bisa, Nat. Aku kemana? Balasku cepat. Nadia mengirimkan alamat sebuah butik di kawasan pusat kota. Namanya Adele Mode. Hanya melihat dari foto profil media sosialnya saja sudah membuatku merasa tak percaya diri. Ruangannya tampak elegan, dengan nuansa putih emas dan model-model cantik. Aku memilih pakaian terbaik yang kupunya. Gamis sederhana warna krem yang tak mencolok. Aku menyisir rambutku dengan rapi, menambahkan bedak tipis, dan membawa beberapa contoh jahitanku yang terbaik ke dalam tas jinjing. Sesampainya di sana, aku disambut seorang wanita muda berusia sekitar 30-an, penampilannya modis dan ramah. Namanya Kirana, pemilik butik tersebut. Jadi kamu Ayla, ya? Katanya sambil tersenyum. Nadia cerita banyak soal kamu. Aku lihat hasil jahitan kamu, ini rapi sekali. Kamu sekolah desainnya? Aku tersipu. Enggak, Mbak. Cuma belajar otodidak dari ibuku. Dulu mama penjahit juga. Kirana terlihat kagum. Ia lalu menunjukkan beberapa desainnya dan bertanya apakah aku bisa mengerjakan pola-pola tertentu. Aku menjawab sejujur mungkin, yang rumit aku pelajari dulu, tapi pola dasar aku sangat terbiasa. Baik, kita coba dulu 10 potongnya. Kalau hasilnya bagus, lanjut terus. Aku kasih kamu deadline 1 minggu. Bisa? Aku mengangguk semangat. Insya Allah bisa, Mbak. Sejak hari itu, hidupku berubah perlahan tapi pasti. Kirana ternyata sangat profesional, tapi juga sangat suportif. Ia tak hanya memberiku pekerjaan, tapi juga membimbingku tentang kualitas jahitan butik, tren desain, bahkan cara menjahit lebih efisien. Ia memperkenalkanku ke komunitas UMKM jahit dan mendorongku untuk ikut pelatihan gratis yang diselenggarakan Dinas Koperasi setempat. Aku menyerap semua ilmu itu seperti spons. Malam hari, setelah Rasha tidur, aku menyempatkan diri belajar dari YouTube, membaca artikel, bahkan ikut webinar daring. Aku sadar, jika ingin masa depan yang lebih baik, aku harus naik kelas. Bukan hanya sebagai penjahit, tapi sebagai pengusaha mandiri. 1 tahun berlalu sejak pernikahan Rian gagal. Rasha kini mulai masuk TK. Ia sudah pintar membaca huruf dan mulai senang menggambar. Hari-hariku masih padat, tapi kini padat dengan semangat. Kirana memberiku lebih banyak pesanan, bahkan mengajakku terlibat dalam produksi busana lebaran eksklusif. Lalu pada suatu siang, saat aku sedang menyetrika hasil jahitan, ponselku berdering. Nomornya tidak kukenal. Selamat siang, Ibu Ayla? Suara di seberang terdengar formal. Ya, betul. Ini siapa ya? Saya Yudi, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota. Kami mendapat rekomendasi dari Bu Kirana dan tertarik untuk mengajak Ibu mengikuti program pelatihan intensif wirausaha perempuan. Apakah Ibu bersedia? Aku hampir menjatuhkan setrikaan di tanganku. Ya, tentu saja, Pak. Saya bersedia, jawabku terbata. Baik, nanti kami kirimkan detailnya via email ya. Program ini akan berjalan selama 3 bulan dan peserta terpilih akan mendapatkan modal usaha serta pendampingan profesional. Begitu telepon ditutup, aku terduduk di lantai. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku teringat saat dulu menggendong Rasha dalam pelukan, menahan lapar, menjahit hingga larut malam hanya untuk membeli susu sachet.
Kini, hidup mulai memberiku harapan. Pelatihan itu menjadi gerbang baru. Aku belajar membuat rencana bisnis, menghitung biaya produksi secara rinci, memasarkan produk lewat media sosial, hingga mengelola keuangan UMKM. Selama pelatihan, aku bertemu banyak ibu rumah tangga yang juga pejuang sepertiku, yang dulunya hanya menjahit dari rumah tapi kini sudah punya brand sendiri. Aku tak mau ketinggalan. Maka kuputuskan untuk membangun label busana syari sendiri. Aku namai usahaku dengan nama Rasyawar, diambil dari nama anakku, sumber kekuatanku. Kirana bahkan membantuku memasarkan koleksi pertamaku di salah satu event fashion UMKM daerah. Dengan modal dari pelatihan dan tabunganku, aku berani memproduksi 50 potong gamis dan himar. Tak kusangka, semuanya ludes terjual dalam 2 hari. Dari sana, aku mendapat banyak pesanan tambahan, dan akhirnya memutuskan untuk menyewa tempat produksi kecil di dekat rumah. 2 orang tetangga yang dulu sering kubantu pun kuajak menjadi tim. 1 menjahit, 1 lagi bagian pengepakan. Dulu aku tak pernah menyangka bisa memimpin tim kecilku sendiri. Tapi sekarang, setiap kali aku menatap spanduk kecil bertuliskan, Rasyawar jahitan dari hati seorang ibu, aku tahu bahwa aku telah beranjak dari luka menjadi kekuatan. Suatu sore, ketika aku sedang mendampingi Rasya bermain sepeda di taman, aku melihat seseorang berdiri tak jauh dari kami. Dia mengenakan kemeja putih, wajahnya pucat, dan matanya terus menatap Rasya. Aku mengenali sosok itu, Rian. Aku menarik napas panjang dan berjalan mendekatinya. Sedang apa di sini? Tanyaku pelan. Aku cuma mau lihat Rasya dari jauh, bisiknya. Aku tahu kamu belum izinkan aku menemuinya. Tapi aku rindu, Ayla. Aku menatap matanya, tak lagi dengan amarah, tapi dengan ketegasan. Rasya bahagia. Itu yang terpenting. Jika suatu saat dia bertanya siapa ayahnya, aku akan jujur. Tapi bukan kamu yang menentukan kapan waktunya. Ia mengangguk pelan. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Karena kamu kuat, karena kamu membesarkannya sendiri. Dan aku menyesal telah melewatkan semua itu. Aku tak menjawab. Aku hanya berjalan kembali ke Rasya dan memeluk anakku erat. Aku tahu luka itu mungkin takkan pernah benar-benar hilang. Tapi aku juga tahu, aku telah tumbuh melampauinya. Dan hidup masih terus berjalan, dengan cahaya yang kini mulai terang di ujung jalan. Ruangan megah itu yang tadinya penuh tawa dan senyum mendadak berubah menjadi tegang. Tamu-tamu mulai berbisik, melirik ke arah Ayla yang berdiri di tengah aula dengan tangan menggenggam erat sebuah map berisi dokumen. Di belakangnya, seorang bocah kecil berdiri dengan mata bingung, memandangi pria di pelaminan yang sejak tadi dipanggilnya ayah. Rian, pria yang berdiri tegak di samping calon mempelai wanita, tampak pucat pasi. Tangannya gemetar, dan senyumnya hilang sudah sejak Ayla menyebutkan satu kalimat yang membakar segalanya. Pengantin pria hari ini adalah suami sahku. Ibu dari calon pengantin wanita sontak berdiri, wajahnya merah padam. Apa maksudmu bicara seperti itu di hari bahagia anak saya? Tanyanya lantang. Ayla menatap wanita itu dengan tenang. Maaf, Bu. Saya tidak datang untuk mencari ribut. Saya datang untuk mengungkap kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi pria yang Anda banggakan akan menjadi menantu Anda. Rian melangkah maju, mencoba meraih tangan Ayla. Sudahlah, Ayla. Kau nggak perlu buat keributan seperti ini di depan banyak orang. Ayla menepis tangan Rian dengan tegas. Kau yang membuat keributan ini, Rian. Kau yang memilih lari dan hidup seakan-akan aku dan anak kita tak pernah ada. Tamu-tamu terdiam, terpaku, menantikan kelanjutan kisah yang mendadak berubah menjadi drama kehidupan nyata. Calon mempelai wanita, Fania, menoleh pada Rian dengan wajah sok. Kau sudah menikah? Rian bungkam. Matanya menghindari tatapan siapapun. Ayla lalu membuka map di tangannya. Ini surat nikah kami, Bu. Sah di mata negara. Ini juga akta kelahiran anak kami, dengan nama Rian Pratama sebagai ayah biologisnya. Beberapa orang mulai maju mendekat, termasuk penghulu yang hendak menikahkan pasangan itu. Ia membaca dokumen yang disodorkan Ayla, lalu memandang Rian dengan kecewa. Saya tidak bisa melangsungkan akad ini, Pak Rian, ucap penghulu dengan suara mantap.
Selama Anda masih terikat pernikahan sah dengan istri pertama, maka pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan tanpa izin dari istri pertama. Dan jelas, beliau bahkan tidak tahu Anda masih hidup. Fania menangis. Ia mencabut kerudung pengantin dari kepalanya dengan tangan gemetar. Kau penipu, Rian. Kau bilang sudah lama sendiri, ditinggal istri karena kecelakaan. Kau bilang sudah nggak punya siapa-siapa. Rian mencoba membela diri. Fania, aku terpaksa. Hidupku waktu itu berantakan. Aku takut dan malu kembali karena aku merasa tidak pantas. Jadi kau memilih nikah diam-diam dan hidup seperti orang suci. Ayla menyela, air matanya mulai mengalir. Kau tahu aku mencarimu kemana-mana? Aku bahkan pernah tidur di depan kantor polisi berharap mereka menemukanmu. Anak ini, anakmu, tumbuh tanpa tahu seperti apa pelukan seorang ayah. Anak Ayla menangis, berlari memeluk ibunya. Keluarga Fania tampak sangat terpukul. Ayah Fania maju dan menampar Rian keras di hadapan semua orang. Dasar pria tak bertanggung jawab. Kau memalukan. Tamu-tamu mulai meninggalkan tempat duduknya. Suasana berubah kacau. MC mencoba menenangkan keadaan, tapi semua sudah tak terkendali. Fania didampingi ibunya masuk ke ruangan belakang sambil menangis, dan Ayla berdiri di sana, masih tegar, meski air matanya tak berhenti mengalir. Seorang wartawan dari media lokal yang diundang sebagai peliput acara pernikahan diam-diam mengambil gambar dan mencatat kejadian tersebut. Ia sadar, ini bukan sekadar acara resepsi biasa, ini tragedi cinta yang menyayat hati. Rian terduduk di lantai. Wajahnya kosong. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan runtuh hanya dalam hitungan menit. Ayla perlahan menghampiri Rian, menatapnya tanpa amarah. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang dalam. Aku tak akan memaafkanmu, Rian. Bukan karena kau gagal menjadi suami yang baik, tapi karena kau menghilang dan meninggalkan anakmu hidup tanpa rasa aman. Aku hanya ingin kau tahu, aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Hari ini, aku datang bukan untuk kembali padamu. Aku datang untuk menegakkan hakku dan hak anak kita. Ia lalu menggandeng tangan anaknya dan melangkah keluar dari ruangan pesta yang telah berubah jadi lautan bisik-bisik dan tatapan tajam. Sebelum benar-benar meninggalkan aula, Ayla berbalik dan menatap seluruh hadirin. Hati-hati memilih pasangan hidup. Jangan hanya percaya pada tampilan dan kata manis. Karena luka paling dalam datang dari orang yang dulu paling kita percaya. Dengan langkah mantap, Ayla keluar dari gedung mewah itu, meninggalkan kekacauan yang ditinggalkan suaminya, dan mungkin juga meninggalkan sisa-sisa luka masa lalu yang selama ini mengikatnya. Untuk pertama kalinya, Ayla merasa lega. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya hari itu, ia menang. 3 bulan telah berlalu sejak hari yang mengubah hidup Ayla untuk kedua kalinya. Hari ketika ia berdiri gagah di tengah pesta mewah, membuka aib seorang pria yang pernah bersumpah melindunginya seumur hidup. Hari itu bukan hanya tentang menggagalkan pernikahan, bukan juga tentang melampiaskan dendam, tetapi tentang keadilan bagi dirinya dan anak yang ia lahirkan dari cinta yang dikhianati. Sejak kejadian itu, berita tentang peristiwa pernikahan batal itu sempat menjadi viral. Banyak media memberitakan kisah wanita yang datang sebagai tamu, pulang sebagai pahlawan bagi dirinya sendiri. Banyak yang menghujat Rian karena sikap pengecutnya. Banyak pula yang mengagumi keberanian Ayla. Namun hidup Ayla tidak berubah secara ajaib menjadi indah begitu saja. Ia tetap harus menghadapi luka-luka lama yang belum sembuh dan kenyataan baru yang rumit. Rian, pria yang dulu menjadi suaminya, akhirnya menghubungi Ayla lewat pengacaranya. Ia minta agar Ayla mencabut tuntutan pidana atas dugaan penelantaran istri dan anak. Ayla menolak. Baginya, tanggung jawab Rian bukan sekadar permintaan maaf, tapi pembuktian nyata bahwa dia tidak bisa semena-mena menghilang dan menikah lagi tanpa menyelesaikan masa lalunya. Pengadilan pun digelar. Di hadapan majelis hakim, Ayla berdiri tanpa gemetar. Ia menceritakan bagaimana Rian pergi 5 tahun lalu tanpa kabar, bagaimana ia mencari ke berbagai kota, bahkan pernah hampir menyerah dan percaya bahwa suaminya telah meninggal. Ia membawa semua bukti perjuangannya, laporan kehilangan, bukti chat terakhir, dan akta kelahiran anak mereka.
Hakim menjatuhkan putusan bahwa Ryan terbukti melakukan penelantaran dan dinyatakan melanggar hukum pernikahan. Ia diwajibkan memberikan nafkah kepada anak hasil pernikahan mereka dan menjalani konseling sebagai bagian dari proses hukum. Meski begitu, Ayla menolak kembali kepadanya. Ia memilih mengurus proses cerai sah di mata hukum karena dalam hatinya, Ryan sudah mati sejak hari ia memutuskan kabur dan meninggalkan keluarganya. Setelah proses hukum selesai, Ayla fokus pada kehidupan barunya. Ia kini tinggal di rumah sederhana bersama anak lelakinya, Ryan, yang kini sudah mulai masuk sekolah dasar. Meskipun mereka hidup pas-pasan, tapi senyum Ryan selalu mampu menenangkan luka di hatinya. Ayla membuka usaha kecil-kecilan menjahit baju dan membuat tas dari bahan bekas yang ia sulap jadi produk cantik. Ia memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya, dan perlahan-lahan pelanggan mulai berdatangan. Beberapa media yang pernah meliput kisahnya dulu bahkan membantunya mempromosikan usahanya secara cuma-cuma. Pada suatu sore yang cerah, Ayla duduk di depan rumah sambil menjahit tas pesanan seorang pelanggan. Ryan duduk di sebelahnya, menggambar sambil menceritakan hari-harinya di sekolah. "Mama, tadi Bu Guru bilang aku anak pemberani," kata Ryan sambil tertawa kecil. Kata Bu Guru, "Aku hebat karena punya mama yang hebat juga." Ayla tersenyum. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena bahagia. "Kamu memang anak hebat, Ryan," jawab Ayla, menyentuh kepala anaknya lembut. "Dan Mama bangga karena bisa melihat kamu tumbuh dengan senyum seperti ini." Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Dari dalam keluar seorang wanita muda yang pernah membuat Ayla naik pitam, Fania. Wanita yang dulu hampir menjadi istri kedua Ryan. Ayla berdiri perlahan, bersiap kalau-kalau harus menghadapi amarah atau provokasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Fania melangkah mendekat dengan kepala tertunduk. Ia mengenakan pakaian sederhana dan tak membawa apapun selain sebuah map coklat di tangannya. "Maaf, Bu Ayla, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya lirih. Ayla mengangguk, mempersilakannya duduk di bangku kayu di depan rumah. Ryan masuk ke dalam, memberi ruang bagi ibunya berbicara. "Saya ingin mengembalikan ini," kata Fania sambil menyodorkan map itu. "Semua hadiah lamaran, dokumen, dan surat permintaan maaf dari keluarga saya. Kami benar-benar tidak tahu kalau Ryan sudah menikah. Dan saya ingin meminta maaf karena pernah mempercayai dia begitu saja tanpa tahu siapa dia sebenarnya." Ayla menerima map itu. Ia menatap Fania, bukan lagi dengan dendam, tapi dengan rasa iba. "Kau juga korban, Fania." "Aku mengerti." Fania mengangguk, air matanya menetes. "Saya masih menjalani konseling karena trauma pernikahan itu. Tapi saya ingin bangkit, seperti ibu. Ibu memberi saya kekuatan bahwa seorang perempuan bisa tetap berdiri tegak meskipun dipatahkan." Ayla menggenggam tangan Fania dengan tulus. "Kita sama-sama pernah terluka, Fania. Tapi luka itu tidak harus membuat kita jadi lemah. Justru dari luka itu, kita bisa belajar jadi kuat." Hari itu, dua wanita yang pernah terjebak dalam kisah cinta lelaki yang sama, justru saling memaafkan. Mereka saling mendoakan agar sama-sama bisa sembuh dari masa lalu dan meraih masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, usaha Ayla semakin berkembang. Ia tak hanya menjual tas dan baju, tapi juga membuka pelatihan menjahit bagi ibu-ibu single parent di daerahnya. Ia mengajarkan mereka menjahit, memasarkan produk, dan mengelola keuangan. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang. Beberapa kali ia diundang ke seminar perempuan tangguh, berbagi pengalaman tentang bagaimana menghadapi hidup setelah dikhianati dan ditinggalkan. Saat berdiri di depan puluhan wanita yang pernah merasakan getirnya cinta, Ayla selalu mengulang satu kalimat. "Kita bukan perempuan lemah karena ditinggalkan. Kita adalah perempuan kuat karena memilih tetap hidup dan bahagia." Dan Ryan? Anak itu tumbuh dengan penuh cinta. Meski ia tak mengenal sosok ayah dalam keseharian, tapi ia tumbuh dalam pelukan hangat seorang ibu yang menjadi segalanya baginya. Pada suatu malam, saat Ayla sedang membacakan dongeng untuk Ryan sebelum tidur, anak itu bertanya, "Mama, kalau Ryan besar nanti boleh Ryan jadi pelindung Mama?" Ayla tertawa kecil, lalu memeluk anaknya erat. "Boleh banget, Nak. Tapi Mama juga akan selalu jadi pelindung Ryan, sampai kapanpun."
Lampu kamar padam. Di luar, bulan bersinar terang, seolah ikut menerangi jalan baru yang kini dijalani Ayla. Dulu, ia menangis mencari cinta yang hilang. Kini, ia tersenyum karena menemukan cinta sejati, anaknya, dirinya sendiri, dan hidup yang ia bangun dengan kekuatan hati.